Ya. Nah, ini. Jadi kalau misal antum mau waqaf, maka dibaca panjang. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi dibaca panjang. Lakinna. Tuh, kalau antum waqaf di situ. Tapi kalau antum wasal, lakinnahu wallahu rabbi, jadi langsung. Lakinnahu wallahu, langsung begitu. Kalau diwasal alifnya tidak berfungsi. Ya. Seperti itu, ya. Ya, begitu juga yang lain, kalimat-kalimat yang lain, ya. Ya. Nah, ini, ya. Di suratul Insan misalkan, salasila, ya. Nah, salasila. Nah, tapi untuk yang salasila ini di dalam riwayat Hasan Asim boleh dengan dua cara, ya. Dia boleh salasil. Jadi walaupun dia sifrul mustatil, dia tetap tidak dianggap. Itu cara pertama. Cara yang kedua seperti ini, kaidah ini, salasila. Jadi boleh dua cara, boleh salasil atau salasila. Nah, sebagaimana perkataan penulis di bawahnya. Salasila di suratul Insan itu ketika waqaf dibaca dengan dua cara. Jadi menetapkan alif atau membuang alif, ya, sehingga berubah menjadi lam sukun, salasil. Nah, ini khusus di suratul Insan saja, ya. Udah aneh ditambah aneh lagi, ya. Udah gorib ditambah gorib lagi. Kalau yang lain kan abdununa, ya, itu tetap begitu, nggak boleh dibaca abdunun, ya. Kalau di wasol, kalau di waqaf nggak boleh. Sama seperti tadi contoh suratul Kahfi gitu, ya. Dalam riwayat Hasan Asim, maka ini harus diperhatikan, ya. Intinya gampang lah, ya. Jadi antum kalau selain anak, selain lafaz anak, itu ada di 7 kalimat ini. Itu, ya, itu pasti ada sifrul mustatilnya. Kalau di mushaf internasional pasti dikasih tanda sifrul mustatil, bulatan lonjong. Jadi antum kalau ada selain kalimat anak, terus ada sifrul mustatil, ya tentunya ini, ya, kalimat abdununa, qawariro, salasila, ya, kemudian ar-rasula, ya. Maka antum kalau waqaf berfungsi alifnya, kalau wasal tidak berfungsi, ya. Gitu. Dikecualikan satu di suratul Insan, salasila boleh salasil, boleh salasila. Kemudian ada keterangan lanjutnya lagi untuk di suratul Furqan ayat 49 di kalimat wa anasiya, ya, maka itu tidak ada sifrul mustatilnya, maka jangan ragu-ragu, itu bukan kalimat ana yang bermakna aku. Jadi anasiya, ya, anasiya, ya, itu bukan bukan anak, bukan yang bermaksud anak. Begitu juga man anaba ilayya, itu juga bukan anak yang bermakna aku, ya. Kemudian wa anabu, ini juga bukan, ya. Ya. Jadi anasia itu jamak dari insan, jamak dari insan, artinya manusia, ya. Jadi anasia
ya. Anasiyah ya, kan anasiyah ya, itu yang jamak dari insan atau ya orang-orang yang lupa lah, karena insan itu berasal dari nasiya yansa. Nasiya yansa. Jadi manusia itu memang sifatnya pelupa. Tuh, ya. Manusia itu sifatnya pelupa. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketetapan bahwasanya manusia yaitu memiliki sifat pelupa. Itu adalah hikmah yang besar. Kalau manusia nggak punya sifat pelupa, bisa gawat. Bisa sedih terus-terusan. Iya. Kalau lagi sedih. Iya. Soalnya kan kita kalau ditinggal orang tua kita meninggal, kita kan sedih. Itu kalau ingat terus, wah, stres sudah. Yang paling sedih para sahabat benar-benar. Yang paling sedih para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Itu. Kalau sifat pelupa itu tidak diberikan kepada manusia, hancur, ya, hancur. Peradaban di dunia ini hancur. Makanya diberikan sifat pelupa. Jadi anasia itu ya orang-orang yang lupa, orang-orang yang lupa, atau maknanya orang-orang yang lupa. Kemudian anaba itu artinya kembali atau bertobat. Ya, anaba kembali atau bertobat. Kemudian wa anabu ya sama, mereka bertobat, mereka kembali. Jadi anabu, anasia ya. Kemudian anaba itu bukan yang bermakna aku, bukan. Jadi kalau yang bermakna aku seperti wala ana abidum ma abatum itu bermakna aku. Ya, ana aktsaru minka mala ya. Saya lebih banyak dari engkau hartanya. Ya. Di suratul Kahfi ya kan. Ana aktsaru minka mala. Saya lebih banyak hartanya daripada kamu. Jadi ana bermakna saya gitu. Itu yang ada sifrul mustaqilnya, bukan anasia, anaba atau anabu. Insyaallah itu bisa dipahami ya. Nanti insyaallah kita baca semuanya, kita akan baca. Kemudian selanjutnya langsung ke poin yang selanjutnya. Udah ada nih. Iya. Sudah. Ya, mungkin sampai sini aja dulu. Nanti insyaallah setelah sholat, insyaallah kita akan baca dari yang tadi, dari sakta ya, dari sakta ya, dari poin yang sakta sampai yang tadi terakhir ya. Kalau masih ada cukup waktu nanti kita akan lanjutkan pembahasan. Tapi kalau ini kita cukupkan aja sampai sini ya. Baik, ya, karena ini penting ayat ribuan ini. Kalau kita tidak memahaminya, maka kita akan salah ketika membacanya. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.